Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan materi penegakan hukum internasional. Subtemanya yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga sipil di Palestina. Nah, yang pertama kepada dosen pengampu yaitu Ibu Yulia Hanaserina, SIP MAP, dan Bapak Iip Permana, STMP. Nah, di sini kami beranggotakan 4 orang. Saya Angelina Jolie dengan NIM 2404 sebagai moderator. Dan saya akan gabung dulu dengan NIM 2404-2003 sebagai pemateri utama. Dan saya Fitri Smita dengan NIM 2404-2034 sebagai pemateri 2. Dan saya Devini sebagai materi ketiga dengan NIM 2404-2021. Oke, untuk materi pertama penegakan hukum internasional akan dipresentasikan oleh Agan. Kepada Agan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi pertama yaitu hukum internasional. Yang pertama itu pengertian hukum internasional. Hukum internasional mengatur aktivitas berskala internasional. Yang kedua, awalnya hanya mengatur perilaku dan hubungan antar negara, namun berkembang mencakup yang pertama, struktur dan perilaku organisasi internasional. Yang kedua, perusahaan multinasional. Yang ketiga, individu dalam batas tertentu. Nah, yang ketiga itu hukum antar bangsa dahulu menunjukkan kebiasaan dan aturan hukum hubungan antar raja dan negara. Yang keempat itu hukum internasional adalah kumpulan kaidah dan asas yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat internasional atau negara. Berikutnya itu jenis hukum internasional. Yang pertama, hukum internasional regional, di mana ada beberapa. Yang pertama berlaku di wilayah tertentu, contohnya konsep landasan kontinen atau continental shelf. Dan yang kedua itu konsep perlindungan kekayaan hayati laut atau conservation of living resources of the sea. Yang terakhir itu awalnya berkembang di Amerika Latin, kemudian diakui secara global. Yang kedua itu hukum internasional khusus. Yang pertama berlaku bagi negara-negara tertentu berdasarkan kondisi, kebutuhan, dan tingkat perkembangan masing-masing. Contohnya itu Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia atau HAM. Yang kedua, berbeda dengan regional yang berbasis kebiasaan. Hukum ini berkembang berdasarkan kaidah khusus. Selanjutnya itu dasar pemikiran hukum internasional. Yang pertama, masyarakat internasional terdiri dari negara-negara yang berdaulat dan merdeka. Yang kedua itu terdapat sistem hukum koordinasi yang mengatur hubungan antar negara yang sederajat tanpa subordinasi. Selanjutnya itu prinsip penegakan hukum internasional. Yang pertama berdasarkan kesepakatan dan persetujuan antar negara. Yang kedua memanfaatkan instrumen hukum seperti perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip hukum umum. Yang ketiga itu dukungan oleh lembaga internasional seperti pengadilan internasional atau International Court of Justice. Yang kedua itu Mahkamah Pidana Internasional. Selanjutnya itu tentang penegak hukum internasional. Yang pertama, tidak ada otoritas pusat yang mengatur dan memaksa hukum. Yang kedua, kepentingan politik negara yang sering mendominasi pelaksanaan hukum. Dan yang ketiga, kesenjangan antara teori hukum internasional dengan pelaksanaannya. Selanjutnya itu perang lembaga internasional. Yang pertama PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, menjaga perdamaian, keamanan, dan penegakan hukum internasional. Yang kedua organisasi regional seperti Uni Eropa atau ASEAN, turut membantu implementasi hukum internasional di kawasan masing-masing. Dan yang terakhir itu contoh penegakan hukum internasional. Yang pertama pengadilan kasus kejahatan perang oleh ICC, misalnya kasus Bosnia atau Rwanda. Yang kedua itu penyelesaian sengketa batas negara oleh ICJ.
Yang terakhir itu perjanjian iklim Paris yang melibatkan banyak negara untuk menjaga kelestarian lingkungan global. Demikian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi kedua tentang kasus studi kasus, yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap program sipil di Palestina yang akan dipresentasikan oleh Fitra. Oleh Fitra, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan studi kasus mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga sipil di Palestina. Yang pertama adalah latar belakang konflik. Konflik antara Israel dan Palestina telah berlangsung selama beberapa dekade dengan akar masalah berupa yang pertama, pendudukan wilayah Israel memiliki wilayah Palestina seperti tepi barat, Gaza, Yerusalem, Timur sejak 1967. Yang kedua adalah pemukiman legal Israel terus membangun pemukiman di wilayah yang diakui secara internasional sebagai milik Palestina melanggar Konvensi Jenewa 4. Yang ketiga adalah pelanggaran hak asasi blokade, penggusuran paksa, dan serangan terhadap warga sipil menyebabkan krisis kemanusiaan akut. Berdasarkan hukum internasional, resolusi PBB resolusi 242/1967 dan 338/1973 menyerukan penarikan Israel dari wilayah yang diduduki dan penghormatan terhadap hak semua negara untuk hidup damai. Selanjutnya ada Konvensi Jenewa 4 melarang pemindahan penduduk di wilayah yang diduduki dan menuntut perlindungan terhadap warga sipil di zona konflik. Selanjutnya ada Pangan PBB melarang agresi dan mengharuskan penyelesaian konflik secara damai. Yang terakhir adalah Pengadilan Internasional ICJ atau International Court of Justice menyatakan pembangunan tembok pemisah Israel di wilayah Palestina sebagai legal 2004. Tantangan penegakan hukum. Yang pertama ada kekuatan politik global, dukungan politik dari negara-negara besar, terutama Amerika Serikat melindungi Israel dari sanksi internasional. Yang kedua ada ketiadaan mekanisme mengikat putusan ICJ bersifat non-mengikat dan Dewan Keamanan PBB sering terhadap veto. Yang selanjutnya ada ketidakstabilan regional konflik berkepanjangan menghalangi implementasi resolusi internasional. Yang terakhir ada akses terbatas di lembaga internasional, kesulitan memantau pelanggaran akibat blokade dan situasi keamanan. Dampak krisis kemanusiaan. Ribuan warga Palestina menjadi korban tewas akibat serangan militer. Yang kedua ada kritis pengungsi dengan lebih dari 5 juta orang Palestina terhadap UNRWA, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina. Yang terakhir ada infrastruktur hancur termasuk rumah, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Kesimpulan, penegakan hukum internasional dalam konflik Israel-Palestina membutuhkan komitmen global terhadap sistem hukum internasional dan keberanian publik untuk memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hukum internasional. Tanpa langkah konkret, pelanggaran akan terus berlangsung, memperburuk krisis kemanusiaan dan menghambat perdamaian jangka panjang. Sekian yang saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fitra. Selanjutnya solusi dari permasalahan yang akan dipresentasikan oleh Devini. Kepada Devini, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya menjelaskan solusi permasalahan. Solusi dalam penegakan hukum internasional di Palestina. 1. Penguatan peran institusi hukum internasional. Yang pertama, ICC, International Criminal Court, mempercepat investigasi terkait dugaan kejahatan perang dan kemanusiaan di wilayah Palestina. Kedua, ICJ, International Court of Justice, mengeluarkan putusan yang telah tegas terkait
penduduk ilegal dan mendorong negara-negara untuk mematuhi keputusan ini. 3. Reformasi Dewan Keamanan PBB, mengurangi veto untuk sering menghalangi implementasi resolusi terhadap serangan Israel. 2. Peningkatan mekanisme sanksi internasional. 1. Sanksi ekonomi, memberikan tekanan terhadap pihak yang melanggar hukum internasional melalui lembaga ekonomi dan pembatasan perdagangan. 2. Penghentian bantuan militer negara-negara penyokong konflik, harus menghentikan suplai senjata ke pihak yang terlibat dalam pelanggaran hukum. 3. Pengawasan multilateral, melibatkan koalisi internasional untuk memantau pelanggaran HAM di Palestina. 3. Mediasi multilateral dan penyelesaian konflik. 1. Negosiasi damai, menghidupkan kembali pembicaraan damai dengan melibatkan mediator netral seperti Uni Eropa atau negara-negara non-blok. 2. Kesepakatan dua negara, mendorong solusi dua negara berdasarkan perbatasan 1967 dengan Yerusalem sebagai ibu kota bersama. 3. Zona demilitarisasi, membentuk zona penyangga yang diawasi oleh pasukan penjaga perdamaian PBB. 4. Bantuan kemanusiaan dan rehabilitasi. 1. Dukungan untuk mengungsi, memperkuat peran UNRWA dalam memberikan bantuan kepada pengungsi Palestina. 2. Pembangunan infrastruktur, fokus pada pemulihan rumah, fasilitas kesehatan, dan pendidikan di wilayah konflik. 3. Perlindungan sipil, memastikan jalur aman bagi bantuan kemanusiaan untuk mencapai penduduk yang membutuhkan. 5. Advokasi dan dukungan global. 1. Kesadaran publik, mendorong kampanye global untuk meningkatkan pemahaman tentang pelanggaran hukum di Palestina. 2. Tekanan diplomatik, negara-negara anggota PBB harus memberikan tekanan terhadap Israel untuk mematuhi hukum internasional. 3. Kementerian NGO internasional memperkuat kerjasama dengan lembaga HAM seperti Amnesty International dan Hukum Fixed Watch. 6. Penguatan hukum nasional. 1. Kolaborasi dengan Palestina, membantu Palestina membangun sistem hukum yang lebih kuat dan mengadvokasi hak-hak mereka di forum internasional. 2. Pendampingan hukum, menyediakan dukungan hukum internasional untuk mendokumentasikan pelanggaran HAM dan membawa kasus ke pengadilan internasional. Selanjutnya kesimpulan. Solusi ini memerlukan kerjasama multilateral yang solid, keberanian politik dari aktor global, dan fokus pada hak asasi manusia, penegakan hukum internasional di Palestina. Akan efektif jika dunia internasional bersatu dalam menuntut keadilan dan mendukung perdamaian jangka panjang. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.